Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para pencari kerja yang ingin masuk ke tambang untuk mencari pekerjaan, dan terutama untuk perusahaan yang menggunakan jenis unit yang seperti ini. Ini adalah segmen pabrikan dari negeri tirai bambu Cina. Di sini segmen ini mengadopsi teknologi dari Truckman yang diproduksi oleh negara Jerman. Jadi ini seri F3000 10 roda dengan kapasitas 340. Di dalam sini ada 40-nya, cuma tertutup dengan stiker. 340 horsepower, 10 roda, kelihatannya tinggi besar. Adapun cara-cara P2H untuk unit ini yaitu untuk membuka kap depannya. Di dalam sini ada tuas untuk membuka kap depannya. Ini kita tarik. Setelah itu ini bisa kita buka. Oke, jadi seperti ini isi yang ada di dalam kap depan untuk segmen F3000. Jadi ini adalah sistem elektrikal, dinamo wiper, hose pipa-pipa AC. Ini saringan udah filter untuk AC. Ini air coolant. Di sini ada 3 lapis kisi-kisi, yaitu di depan ini ada untuk AC, ini untuk kedua intercooler, dan lapisan ketiga itu air radiator. Nah, di sini ada suspensi stabilizer kabin, karena kabin ini sudah mempunyai suspensi, jadi suspensinya ada di sini. Di sini juga kita bisa lihat gearbox steering. Ini akumulator brake, minyak kopling. Ini penghubung interwheel interaxle. Di sini ada stick untuk pengecekan oli mesin. Nah, begini isi ya di depan kabin. Terus di bawah terdapat stabilizer. Di sini segmen ini ada stabilizer depannya. Jadi agak rendah ini stabilizernya, jadi perlu diperhatikan untuk melewati jalan-jalan yang berlubang. Ini stabilizernya agak rentan. Dan kita ke sisi kanan unit. Sisi kanan unit ini pengecekan oli steering. Ya, di dalam sini juga ada injeksi pump, T-rod, spring, dan single chamber. Di sini air cleanernya, saringan udara, free cleaner, silinder dam. Sini ada apar, dan untuk naik turun kabin. Ini naik turun kabinnya. Di sini ada petunjuknya, ya, ada petunjuk untuk ngangkat dan turunkan kabin. Jadi kalau posisinya dia begini, kita pompa ini berarti kabinnya naik. Jika kita kembalikan pompa ini, berarti kabinnya kembali turun. Di sini ada turbonya di dalam, koneksi pipa ke turbo. Di sini ada water separator dan komponen PTO. Tangki fuel di sebelah kanan. Tangki fuel berkapasitas sekitar 400 liter ya. 380 lah. Tayar belakang untuk segmen sendiri dia sudah menggunakan sistem final drive. Benar, dia tidak seperti unit lain yang masih menggunakan stick as tunggal. Ada turnion, spring. Dan untuk belakangnya dia dilengkapi dengan pengunci tailgate otomatis. Di
Sini adalah penampakan untuk gardan belakang. Jadi sini ada adjuster rep, di atas ada chamber. Jadi di ban belakang ini dia chamber double, artinya chamber double ini dia ganda fungsinya. Fungsinya satu untuk service brake dan parkir brake. Jadi di segmen ini sistem parkir brake-nya itu aktif di tayar belakang. Tayar depan dia pakai single chamber, berarti itu hanya aktif di saat menginjak service brake. Kiri dan kanan sama untuk tayar. Dan di sebelah kiri ini ada 3 biji tabung untuk penampungan angin untuk disalurkan ke sistem pengereman. Jadi 2 tabung ini untuk service brake dan 1 tabung ini untuk khusus untuk parkir brake. Jadi setiap pagi awal shift atau sore intinya awal shift ini harus tetap dibuang airnya, karena jangan sampai kita lupa untuk membuang angin, dan jika tabung ini sudah terisi air dan nantinya kita hidupkan mesin, angin mengisi ke dalam, indikator dashboard itu pasti menunjukkan bahwa bar angin itu cukup. Tapi efeknya jika ini sudah terisi air separuh, 1 kali, 2 kali atau 3 kali penginjakan service brake, bar angin di dashboard pasti akan anjlok karena kapasitas angin di dalam sudah kurang karena terisi air. Jadi sangat berbahaya jika tabung angin ini kita jarang untuk membersihkan airnya. Jadi pastikan awal shift dibuang anginnya, dibuang airnya ya. Sini ada air dryer. Jadi air dryer ini fungsinya untuk memisahkan air dan udara yang disalurkan dari mesin dan dimasukkan ke dalam tangki. Tapi walaupun dia sudah disaring, tetap aja tangki angin ini akan terisi air. Ada propeller shaft, gardan belakang, gardan tengah, dan di sampingnya itu PTO. Itu ada 1 hose PTO. Dan ini baterai. Jadi baterai di sini ada switch on off-nya. Jadi ini dia off karena bisa dicabut. Jadi kalau mau pasang, tekan baru putar. Nah, ini berarti baru dia on. Kalau diputuskan koneksi baterainya, putar, dia off seperti ini. Ada muffler, engine stop. Ini jika tiba-tiba kita dibawa, tiba-tiba engine bermasalah, kita bisa matikan engine di sini. Ini tangki hidrolik, kaca penduga untuk tangki hidrolik. Dan di dalam sini ada 1 keran, keran untuk membuka dan menutup saluran oli ke pompa atau ke valve. Jadi misalnya di valve atau ada hose hidrolik yang bocor, ini kita bisa tutup supaya oli hidrolik itu tidak banyak yang tumpah. Jadi tetap diperhatikan, ini harus tetap terbuka, jangan sampai tertutup, nanti damnya juga tidak bisa naik karena tidak ada aliran oli ke silinder. Exhaust brake, ini spring cabin, dan di sebelah kiri ini pengisian air wiper. Jadi kita isi air wipernya di sini. Di dalam sini sama seperti yang kanan, cuma bedanya di sini ada filter oli untuk mesin. Jadi untuk 10 roda fisik luarnya seperti ini. Kita akan lanjut ke dalam kabin seperti apa di dalam kabin untuk segmen 10 roda F3000. Sekarang kita sudah ada di dalam kabin ya. Jadi seperti ini tampilan kabin. Ini ada hotelnya ini, empuk hotelnya. Oke, di sini ada khusus untuk pemetik api, atau bisa kita gunakan untuk ngecas HP. Dan di sini sudah ada AC ya, jadi sudah menggunakan AC. Jadi
kontrol AC-nya ada di sini. Untuk menghidupkan AC tekan tambah, untuk menghidupkan freon tekan AC, untuk mengurangi atau menambah nantinya kekuatan blower tekan ini. Ini untuk suhunya. Ini untuk aliran udara ya. Jadi kita pilih untuk aliran udara AC-nya mau kemana. Matikan AC, dan tombol ini untuk membuka katup yang ada di depan supaya angin dari luar itu bisa masuk, atau menutup katupnya. Ini adalah PTO, netral PTO. Ini inter wheel dan inter axle. Inter wheel, inter axle. Klakson. Di sini ada pengatur kecerahan dashboard, lampu utama, lampu kerja ya, lampu utama, lampu senja, dan lampu hazard. Hati-hati. Di sini ada RPM. RPM dia itu hijaunya mulai dari 1200 sampai 1600. Di sini ada gauge untuk baterai, gauge untuk tekanan oli mesin, gauge untuk suhu air radiator, gauge untuk level fuel, dan gauge untuk ukuran bar angin. Untuk di bagian steering, di sini ada untuk air wiper. Di sini untuk wipernya ya, diputar-putar. Sein kanan, sein kiri, lampu panjang. Dan exhaust brake-nya ada di sebelah kanan. Jadi untuk segmen F3000 yang kami pergunakan di sini, exhaust brake-nya itu istilahnya mati di tangan ya. Jadi tidak seperti unit lain, jika exhaust brake diaktifkan, dia bisa mati di saat kita injak gas atau injak kopling. Tapi kalau di segmen ini, jika dia off, kita injak gas, otomatis nanti dia akan aktif RPM di 1200 ya, otomatis dia aktif. Jadi kalau kita aktifkan exhaust brake-nya ini dan kita ngegas mobil ini, nanti itu akan jalannya tersendat-sendat, karena jika dia capek RPM-nya otomatis dia aktif. Jika dia capek RPM minimalnya, dia off lagi. Jadi jalan kita kayak tersendat-sendat. Di sini ada parkir brake, tuas transmisi, dan hand tuas untuk dam. Tuas dam ini ada 3 lubang ya, 3 lubang. Jika kita mau ngedam, di sini ada locknya, kita tarik, baru tarik ke belakang. Ini harus ditahan sampai damnya habis, karena kalau dilepas dia akan kembali ke netral. Nah, untuk setelah dam, kita mau turunkan damnya, tosnya tetap kita tarik dan kita dorong. Nah, untuk turunnya ini dia itu ngancing. Nah, dia akan turun sampai habis, dan setelah semua turun habis dan indikator dashboard di dalam sini nanti sudah tidak ada alarm untuk dam rilis, ini kita kembalikan ke posisi netral di tengah. Jadi ini transmisinya ini untuk 10 roda. Transmisinya juga 10 ya, percepatan 10 ya, percepatan 10. Dia ada 3 kamar, percepatan 10. Jadi gigi mundurnya ada 2, yaitu R1 dan R2. Artinya R1 R2 itu kalau low nya kita ketek berarti dia R1, kalau kita ketek high berarti dia R2, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dianya punya 3 kamar, kamar 1, 2, 3, dan poros transmisi ada di tengah-tengah, yaitu di lubang 3 dan 2 untuk low, di kamar 3 dan 2 untuk low, di kamar 7 dan 8 untuk high. Jadi porosnya seperti ini. Jadi untuk transmisinya, jika kita menggunakan transmisi low, berarti transmisi depannya ini ganjil, transmisi belakang itu genap. Tapi jika nanti kita sudah menggunakan high, berarti transmisi depan ini akan berubah ke genap dan belakang ganjil, karena 1 jadi 6,
2 jadi 7, 3 jadi 8, 4 jadi 9, 5 jadi 10. Jadi perbedaannya karena dia cuma menggunakan tiga kamar. Jadi dia juga sudah sistem high clock attack untuk F3000. Di seperti ini sudah kondisi F3000. Jadi mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk P2H pengecekan untuk F2000 segmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para pejuang rupiah untuk mencari rezeki di wilayah tambang.